Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun juga hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya admin softwareid.com. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara mengirim data dari pusat ke cabang secara otomatis. Jadi pada upgrade terbaru Seed Retail Pro sekarang sudah bisa mengirimkan data dari pusat ke cabang secara otomatis. Misalkan toko cabang membeli barang ke toko pusat, nanti toko pusat langsung menginput barang pada menu penjualan cabang. Kemudian barang yang diinput tersebut datanya langsung dikirim secara otomatis ke komputer yang ada di toko cabang, dan data yang diterima komputer cabang dari komputer pusat, data tersebut juga langsung masuk secara otomatis ke menu pembelian. Dan misalkan ada data barang yang dikirim pusat ke cabang dan data tersebut belum ada di database toko cabang, nanti data barang yang baru tersebut juga bisa terupdate otomatis masuk ke data atau di master barang di komputer cabang. Baiklah, sebelum kita lanjutkan video tutorial cara mengirimkan data dari pusat ke cabang, terlebih dahulu jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini biar channel ini bisa berkembang dengan baik dan saya juga semakin semangat untuk membuat tutorial-tutorial berikutnya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nanti kalau ada update terbaru dari Seed Retail Pro nanti akan saya ulas dan Anda tidak ketinggalan. Sekarang kita langsung aja ke video tutorialnya. Untuk langkah pertama kita masuk dulu atau login ke Seed Retail Pro. Setelah kita login ke Seed Retail Pro, kemudian masuk ke menu back office lainnya. Kemudian di sini di baris paling atas ada menu kirim terima data online. Jadi diklik, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian izinkan kirim dan terima data melalui aplikasi Seed Retail Pro, ini di checklist. Setelah kita checklist akan keluar tampilan seperti ini. Di sini sudah keluar ID komputer. Jadi ini adalah ID komputer toko cabang. Jadi pada tutorial saat ini kita lagi menyeting komputer yang ada di toko cabang. Jadi nanti untuk tahap kedua kita masuk ke toko pusat. Jadi sekarang kita fokus dulu, kita anggap ini komputer cabang. Kemudian sudah ada ID komputernya. Jadi ID komputer ini tidak dibuat manual, tetapi ini sudah otomatis dibuat oleh sistem. Jadi Anda tidak perlu membuat manual. Kemudian dibuat nama komputernya. Jadi nama komputernya bebas. Jadi kalau nama komputer boleh dibuat, boleh tidak. Jadi terserah Anda. Misalkan di sini saya contohkan nama komputernya Dion. Kemudian proses pengiriman data memerlukan password, jadi kita buat passwordnya. Misalkan passwordnya Jakarta. Jadi password harus dibuat, jadi password penting. Nanti waktu mengirimkan data dari pusat ke cabang, nanti yang diminta memasukkan ID komputer yang ada di cabang bersama passwordnya. Jadi ID dan password itu penting. Kalau untuk nama komputer itu terserah, bisa dibuat bisa tidak. Dan di sini terdapat dua menu lagi, yaitunya menu copy dan menu kirim ke WA atau SMS.
Jadi fungsi menu kirim ke WA atau SMS di sini adalah untuk mengirim ID komputer yang di cabang atau ID komputer yang ini melalui WA atau SMS ke toko atau ke pusat. Jadi nanti kita tinggal masukkan nomor HP-nya, misalnya kita contohkan di sini. Jadi ini tinggal kita klik, kemudian masukkan nomor HP-nya. Setelah masukkan nomor HP-nya, kemudian klik OK, dan nanti secara otomatis nomor ID komputer cabang ini akan terkirim ke pusat melalui WA atau SMS. Sekarang kita klik OK. Kemudian di sini menu copy. Jadi menu copy di sini berfungsi untuk mengcopy ID komputer yang ini. Misalkan Anda mau menyimpan, jadi Anda tinggal copy, nanti Anda tinggal paste di file mana yang mau Anda simpan. Dan setelah semuanya kita isi nama komputer, password, kemudian kita save setup. Dan setelah save akan keluar notif seperti ini. Berarti ini sudah sukses, jadi password serta nama komputernya sudah sukses kita simpan. Kemudian klik OK. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan coba melakukan transaksi di komputer pusat dan mengirim data ke komputer cabang. Tapi sebelum kita masuk ke komputer pusat, sekarang kita cek dulu data barang yang ada di master barang pada komputer cabang. Jadi form ini kita tutup dulu aja. Kemudian kita masuk ke menu master barang. Jadi di sini sudah banyak nama barang. Coba kita kosongkan dulu master barang ini. Jadi nanti biar kelihatan kalau pusat mengirim data ke cabang, seandainya nama barang tersebut belum ada di komputer cabang, nanti akan terinput di master barang secara otomatis. Jadi untuk membuktikannya, kita kosongkan dulu aja master barang yang ada di komputer cabang. Klik kanan, kemudian pilih hapus untuk menghapus semua sekaligus. Jadi kita pilih ini hapus semua, kemudian klik yes. Nah sekarang data barang di master barang sudah kosong, tidak ada satupun juga. Ini sudah kosong. Kemudian nanti kita lakukan pengiriman data dari pusat ke cabang. Apakah nanti data yang dikirim akan masuk ke master barang, nanti kita buktikan. Jadi makanya ini kita kosongkan. Sebelum kita lanjut ke komputer pusat, untuk komputer cabang biar bisa menerima data dari komputer pusat, menu back office lainnya, jadi menu kirim terima data online harus kita aktifkan dulu. Kalau tidak diaktifkan nanti tidak bisa menerima data, jadi ini kita aktifkan dulu. Nah sekarang sudah kita aktifkan. Kemudian kita lanjut ke komputer pusat untuk melakukan transaksi dan mengirim data ke komputer cabang. Oke, sekarang kita coba melakukan transaksi pada komputer pusat. Jadi pada komputer pusat caranya sama dengan komputer cabang. Kita login dulu ke programnya. Setelah login, masuk ke menu back office lainnya, kemudian kirim terima data online, kemudian kita izinkan. Kemudian pada komputer pusat juga kita buat misalkan nama komputernya Madin. Jadi caranya sama dengan komputer yang ada di cabang. Passwordnya misalkan di sini Petir. Kemudian klik Save Setup
setelah klik save setup akan keluar notifikasi sukses. Kemudian setelah sukses klik OK. Kemudian ini kita tutup saja. Sekarang coba kita lakukan penginputan data atau barang yang dipesan oleh cabang. Kita masuk ke menu transaksi, jual, penjualan cabang, kemudian klik tambah. Komputer ini belum link ke cabang, silahkan masukkan ID komputer cabang. Dan seperti yang saya jelaskan pada komputer cabang tadi, nanti yang dimasukkan ID pada komputer cabang dan juga passwordnya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita masukkan ID komputer toko cabang tadi. Jadi ID komputer toko cabang tadi adalah A446 343D, kemudian 0218, kemudian 089E. Setelah kita masukkan ID-nya, klik OK. Kemudian diminta memasukkan password. Jadi kita masukkan password komputer cabang. Jadi tadi passwordnya Jakarta. Ini password komputer cabang. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah keluar notifikasi data telah sukses dikirim. Klik OK. Dan di sini statusnya sudah diterima pembayaran tunai, jadi operatornya master. Sekarang kita cek pada komputer cabang apakah data yang dikirim sudah masuk atau belum. Sekarang kita pindah ke komputer yang ada di cabang. Sekarang kita sudah ada lagi di komputer cabang. Coba kita cek data yang dikirim dari pusat ke cabang. Jadi form ini kita tutup dulu. Kemudian kita masuk ke menu transaksi, beli, pembelian langsung. Nah, di sini datanya sudah ada yang dikirim dari pusat ke cabang. Jadi kalau data yang dikirim dari pusat ke cabang, di nomor faktur ada tanda seperti ini, ada tanda panah seperti ini. Itu berarti data dari pusat dikirim ke cabang secara otomatis. Kemudian coba kita cek barangnya apa-apa saja yang dikirim dari pusat ke cabang. Jadi di sini kita pilih edit aja. Dan di sini ada 4 buah macam barang yang dikirim dari pusat ke cabang. Jadi secara otomatis juga datanya sudah masuk ke menu pembelian langsung. Jadi di sini kuantitinya sudah cocok 10 semua. Kemudian kita cek di master barang apakah data barang yang dikirim dari pusat ke cabang masuk ke master barang, yang mana sebelumnya data barang pada komputer cabang sudah kita kosongkan. Sekarang kita cek, kita masuk ke menu master barang. Nah, di sini juga datanya sudah terinput otomatis di master barang. Kemudian kita cek, dan di sini ABC alkalin stok 10 dan juga harganya juga sudah masuk, langsung harga beli sama harga jualnya. Berarti tadi kita kirim 4 macam barang juga sudah terinput ke 4-4-nya di master data barang. Demikianlah tutorial cara pengiriman data dari pusat ke cabang secara otomatis. Dan Anda juga harus ingat menu ini hanya tersedia untuk Seed Retail Pro yang sudah update terbaru, yaitu versi 6213 ke atas. Jadi untuk versi 6213 ke bawah belum bisa karena belum ada menunya. Jadi bagi Anda yang masih menggunakan versi lama, Anda bisa langsung upgrade ke versi terbaru. Dan untuk upgrade Anda bisa mengirim permintaan ke admin kami melalui email disertakan nama tokonya.
Dan untuk Anda yang masih dalam garansi, dan nanti untuk upgrade gratis, tidak ada pembayaran. Tapi bagi Anda yang sudah tidak dalam garansi, harus perpanjang dulu garansinya untuk 1 tahun ke depan dengan biaya Rp500.000. Dan nanti Anda juga bisa mendapatkan pelayanan atau update gratis selama 1 tahun ke depannya. Dan demikianlah tutorial atau video cara mengirimkan data dari pusat ke cabang secara otomatis, dan sebaliknya juga bisa mengirimkan data dari cabang ke pusat secara otomatis. Dan nantikan video-video saya berikutnya dengan menu yang berbeda. Mungkin ke depannya tidak lama lagi ada update terbaru, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada Anda. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.